Excited banget karena kan nggak pernah nih main 3-on-3. Siapa tahu nanti diturunin 3-on-3. Jadi ada pengalaman baru, ada apa ya? Ada excited baru lah untuk main selain tunggal terus kan. Jadi ya ini pertandingan yang cukup menarik buat saya. Ya karena beberapa bulan belakangan ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang saya rasa saya perlu untuk menenangkan diri juga, recovery untuk dari cederanya, terus juga menumbuhkan kepercayaan diri lagi. Jadi banyak hal yang terjadi yang saya rasa nggak kepikiran untuk bisa menjadi juara di Korea, tapi ya puji Tuhannya Tuhan bantu dengan tim juga yang bantu mensupport saya sehingga saya bisa kembalilah untuk berada di performance saya yang seharusnya. Jadi basicnya itu adalah hilang dan timbul, tidak selalu ada. Tapi konteksnya adalah jika bertanding, saya akan selalu minum painkiller. Itu dari tahun 2020-an lah, pokoknya setelah COVID gitu. Karena dulu 2018 sudah tahu ada, tapi masih belum terlalu mengganggu dan belum terlalu merasakan sakit. Nah ini kan bulu tangkis itu kan repetisi terus, kita harus latihan terus, latihannya lebih lagi, tambah keras lagi, di pertandingan pun juga kita di-push untuk lebih keras lagi, otomatis secara tidak sadar pemakaiannya akan lebih terus bertambah gitu, sehingga mulai ada rasa yang nggak nyaman. Bahkan puncaknya waktu itu di Indonesia Master tahun ini, itu bahkan sampai jalan pun sampai sakit, itu setelah Indonesia Master. Jadi itu momen dimana saya merasa sepertinya ini ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu, sehingga saya ke dokter dan memang ternyata benar ada sobekan yang cukup lumayan apa ya bisa dibilang lumayan besar lah, karena ini bagian dari repetisi yang tadi saya bilang dari 2018 mungkin masih kecil, pelan-pelan semakin membesar. Ada dua opsi sebenarnya waktu itu dokternya bilang, satu operasi dengan kemungkinan yang ada bisa cepat pulih, bisa tidak pulih juga, bisa kembali ke top perform, bisa tidak kembali ke top perform juga. Jadi banyak momen kalau saya mengambil langkah operasi, hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi dokternya bilang, bisa juga kalau memang tidak perlu operasi, tapi harus ekstra banget. Satu, latihannya harus dijaga, tidak boleh over. Kedua, rehabnya harus lebih diperhatikan lagi. Dan yang ketiga, recovery-nya setelah latihan, sebelum latihan, itu benar-benar harus dijaga. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan saya untuk bisa berlatih secara mandiri, karena agar bisa saya memanage hal-hal yang tidak diharapkan tersebut. Kayaknya banyak hal ya, nggak cuma satu atau dua alasan mungkin. Ya, contohnya pertama pasti keluarga, itu udah nomor satu. Yang kedua adalah faktor yang tadi saya bilang, kondisi kaki. Karena kalau di pelatnas kan saya harus mengikuti apa yang program disediakan. Karena mungkin bisa sharing apa semua segala macam, tapi pada saat itu tidak bisa berkonsultasi dengan baik. Jadi ada momen dimana saya juga merasa cukup nggak kecewa ya, tapi saya melihat bahwa saya butuhnya A. Tapi ya saya juga mengapresiasi dan saya menghargai bahwa di dalam memang pelatih punya programnya juga gitu yang harus ditaati gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang keputusan yang membuat saya mengambil jalur independen juga gitu. Dan mungkin sisanya adalah ya untuk lebih banyak waktu bareng keluarga. Yang sudah seperti saya katakan, ada pemikiran itu dari Olimpiade.
sebenarnya setelah Olimpiade itu selesai, saya sempat berpikiran bahwa memang sudah pengen, bahkan udah pengen stop bulu tangkis, tapi dengan melihat keluarga, dengan melihat bahwa saya bekerjanya ya di dunia bulu tangkis, dan saya dari kecil pun di dunia bulu tangkis, jadi saya mencoba bertahan untuk keluarga saya juga, dan ya untuk saya sendiri juga. Tapi sebenarnya saya membutuhkan suatu hal yang lebih membuat saya agak fleksibel, dan itu yang saya tidak bisa dapatkan ketika waktu di dalam tim nasional gitu. Jadi ya momen demi momen lah itu terjadi, terbentuk, jadi membuat saya lebih lebih merasa yakin bahwa ya mungkin ini waktunya yang tepat untuk saya untuk saya berada di luar dari tim nasional. Iya, momen-momen sebelum mengambil keputusan dan setelah mengambil keputusan itu adalah momen yang cukup berat. Mungkin ya momen kemarin di Korea itu adalah momen dimana Tuhan kasih saya untuk jawaban bahwa keputusan yang kamu ambil itu tidak salah gitu. Karena ya yang sudah saya ucapkan juga, dari sebelum saya memutuskan untuk keluar dari Pelatnas, dengan kondisi saya waktu itu, saya juga merasa bahwa bisa nggak ya? Ada pertanyaan, bohong kalau misalnya 100% yakin bulat dan ya sudah keluar aja tanpa memikirkan apapun. Saya rasa itu dalam tanda kutip lah bullshit lah ya kita ngomongnya. Tapi dengan keputusan itu justru membuat saya lebih dewasa, membuat saya lebih berani untuk mengambil keputusan yang besar di dalam hidup, sehingga membuat saya lebih bisa mengerti dan paham apa yang perlu saya prioritaskan gitu. Jadi ya memang momennya nggak gampang lah. Tadi yang seperti saya sampaikan juga, setelah keluar dari Pelatnas pun juga justru seperti terjun payung juga, karena balik lagi untuk cedera juga, untuk memikirkan sparring juga, memikirkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan ketika saya di dalam. Jadi keluar dari zona nyaman itu paling nggak enak, tapi balik lagi keluarga yang paling menguatkan saya, melihat anak saya lebih banyak, melihat istri juga, bisa sering ketemu dengan keluarga juga. Mereka yang membuat semangat saya, membuat saya jauh lebih percaya bahwa keputusan yang saya ambil ini tidak salah gitu. Paling berarti lah buat saya, karena mungkin kalau kita ngomong dari konteks bulu tangkis, kamu mau juara A, B, C, mau juara Olimpiade, mau juara dunia, ya mungkin 30-40 tahun lagi orang juga nggak akan tahu gitu ya. Tapi kehadiran kamu bersama keluarga itu yang menurut saya itu paling penting gitu. Kalau kamu nggak punya banyak waktu bersama keluarga, mungkin peran ayah di dalam pemikiran anak kamu tuh akan berbeda gitu. Dan itu yang saya jaga, dan itu yang saya pilih, dan saya tidak menyesal untuk memilih keputusan tersebut. Tujuan pertama saya itu untuk keluar dari Pelatnas adalah untuk menikmati permainan, untuk ingin menikmati setiap prosesnya, untuk ingin bisa melihat anak saya tumbuh juga, ingin melihat progres saya sejauh mana sih, ingin melihat apa yang selama ini nih saya harapkan untuk program-program, saya bisa diskusi langsung dengan tim pribadi sampai sejauh mana, itu yang sebenarnya saya ingin lihat gitu. Untuk LA saya rasa itu masih jauh banget, tapi tidak menutup kemungkinan karena saya tetap berharap masih bisa bermain di Olimpiade untuk Indonesia juga pastinya. Tapi fokus saya saat ini adalah menikmati setiap proses, setiap kejuaraan yang saya lalui, setiap pertandingan, setiap momen, itu yang lebih penting lah buat saya.
Eh, saya sempat nonton beberapa kali kemarin tuh di Korea. Saya sempat nonton Indonesia Open tahun 2012, 2011 zamannya Mas Sony, Kosimon, Atovik. Saya nonton waktu Atovik lawan Mas Sony, Kosimon lawan Mas Hayom. Ternyata dulu Istora juga nggak rame ya. Saya ngeliat, saya benar-benar ngeliat bahwa kok nggak serame itu ya. Saya jadi mikir waktu itu pas nonton. Istora tuh mulai rame kapan ya? Apa setelah Asian Games atau sebelum Asian Games gitu? Jadi saya sempat membandingkan lah Istora yang zaman dulu sama yang zaman sekarang. Tapi memang belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini saya merasa bahwa memang Istora tidak seramai seperti biasa. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya pastinya saya berharap antusias masyarakat untuk menonton bulu tangkis, antusias masyarakat untuk mendukung bulu tangkis Indonesia juga tetap ada seperti dulu. Dipakai beli mainan Jaden. Jaden sekarang lagi suka main, jadi kayaknya dia mulai memilih main yang mana. Udah mulai bisa milih mainan. Mulai bisa milih mainan. Dan dia sekarang suka mobil-mobilan, bis gitu. Dia suka mobil-mobilan gitu.